Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5071. Di earphone, Joseph berkata kepada Charlie. "TN Wade, bisa dipastikan pesawat yang terbang ke Swedia itu untuk menjemput orang. Tidak mengirim sekelompok orang lain ke Swedia untuk melakukan tugas lain? Saya khawatir mereka mungkin masih memiliki beberapa misi lain untuk mereka di Swedia." Charlie berkata, "Saya mendengar percakapan mereka barusan. Mereka tidak di sini untuk membunuh orang kali ini, tetapi untuk mengambil kembali beberapa orang target yang penting bagi organisasi. Jadi mereka harus memiliki brankas yang cukup. Selain itu, untuk menghindari paparan, pesawat tempat mereka datang sudah kembali. Jadi saya berspekulasi bahwa pesawat yang terbang ke Swedia ada di sini untuk menjemput mereka." Setelah berbicara, Charlie menambahkan, juga, lalu lintas darat antara negara-negara UE tidak memiliki kontrol perbatasan. Dan kenyamanan berkendara sesederhana berkendara antar dua provinsi di tanah air. Namun, meskipun di setiap negara, lembaga penegak hukum melayani negara mereka sendiri. Jadi begitu mereka tiba di Swedia, itu akan membawa banyak kesulitan untuk penyelidikan polisi Nordik. Dan meninggalkan negara itu dari Swedia adalah pilihan yang sangat sempurna. Dari panggilan pihak lain tadi, serta urutan kedua pesawat, Charlie mungkin mengklarifikasi ini. 8 orang dalam misi ini. Mereka terbang jauh-jauh ke Norwegia untuk menangkap seseorang yang sangat penting bagi organisasi. Rute yang mereka atur adalah memasuki Norwegia dan pergi melalui Swedia. Setelah mereka menyelesaikan pencurian dari Bergen dan menangkap target, mereka akan berkendara lebih dari 600 km ke Swedia dan terbang dari sana. Boeing 777 lain lepas landas dari Nigeria, dan ketika pesawat mendarat di Swedia, orang-orang ini harus bisa sampai ke Swedia. Joseph berkata pada saat ini, "Tuan Wade, bawahanmu merasa bahwa kita masih memiliki waktu 7 atau 8 jam untuk melakukan penyebaran yang cepat. Jika kami mengirim orang ke Swedia sekarang, kami akan mengawasi yang dari Nigeria ke Swedia. Pesawat harus bisa mengetahui konteks spesifiknya. Mungkin mereka bisa mengikuti petunjuk dan menemukan lokasi spesifik dari salah satu markas mereka." Charlie tersenyum sedikit, menatap 8 pembunuh yang menyelinap dalam kegelapan, dan berkata, "Tidak perlu pergi ke pangkalan mereka untuk saat ini, dan sekarang petunjuk dari 6 pesawat ini merupakan keuntungan besar bagi kami. Selama kita tidak melawan gagasan 6 pesawat ini, jangan ikuti 6 pesawat ini ke pangkalan mereka. Mereka tidak akan menyadari bahwa 6 pesawat yang bermasalah." Charlie tahu betul bahwa bahkan jika dia mengambil 8 pembunuh ini di Bergen dan membunuh mereka, Joseph dapat terus membuat keributan di pesawat itu. Lagi pula, selama itu terbang keluar, bahkan jika itu tidak dapat menerima siapapun, itu pasti akan kembali. Mungkin itu benar-benar dapat menemukan beberapa informasi. Namun, Charlie tidak berencana untuk melakukan apapun terhadap 6 Boeing 777 milik Yuantai International Express untuk saat ini. Dia berkata kepada Joseph, "Menurut pendapat saya, 6 Boeing 777 ini setara dengan 6 saluran telepon yang telah diekspos musuh tetapi masih belum diketahui. Ini seperti kode komunikasi yang dipecahkan oleh musuh selama perang." Menyadari bahwa kata sandi komunikasi telah diuraikan, kami akan terus menggunakan kata sandi ini, agar kami dapat mengetahui tindakan spesifik pihak lain tanpa ada kontak dengan mereka. Selama kita dapat memastikan serangan yang akurat setiap saat, mereka tidak akan menyadari tautan mana yang salah. Bab 5072. Duncan juga setuju saat ini, "Saya setuju dengan Tuan Muda Wade. Benar-benar tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang. Waktu sebelumnya di New York, Tuan Muda Wade telah memberi organisasi ini kerugian besar. Dan kebetulan Tuan Muda Wade tidak mendapatkan berita sebelumnya melalui saluran apapun, jadi mereka juga akan mencari kebenaran dari fakta. Alasan kegagalan terakhir bukan karena paparan awal, tetapi karena lawan terlalu kuat. Jika Tuan Muda Wade dapat mengulangi trik lamanya kali ini, itu hanya akan membuat para manajer organisasi ini curiga bahwa kekuatan mereka tidak mengikuti perkembangan dunia luar. Tetapi mereka tidak akan pernah membuat mereka berpikir bahwa saluran transportasi mereka telah terbongkar. Kita masih bisa menggunakan petunjuk dari 6 pesawat ini untuk terus menembak mereka secara akurat di masa depan. Datanglah beberapa kali lagi, saya khawatir mereka akan membuat mereka meragukan hidup mereka." Charlie tersenyum. "Detektif Lee dan saya telah memikirkannya bersama-sama. Sekarang saya hanya ingin mengikuti petunjuk ini dan mengambil kesempatan untuk mengajari mereka beberapa pelajaran lagi. Begitu mereka sering menghadapi kegagalan penghancuran kelompok.
Mereka tidak hanya akan meragukan hidup mereka tetapi juga akan kurang percaya diri dan dibatasi untuk waktu yang lama di masa depan. Said Here, ekspresi Charlie membeku, dan berkata dengan dingin, meskipun aku belum pernah melihat apa yang disebut bos mereka. Tapi dari deskripsi 47 Mei, tidak sulit untuk menganalisis karakter orang ini. Orang ini pasti sangat percaya diri dan sombong. Dan karena kekuatannya memang cukup kuat, dia seharusnya jarang mengalami kekalahan. Jadi sebelum bertemu dengannya, saya ingin orang yang sangat sombong ini dipaksa untuk menyadari kebenaran abadi. Yaitu, ada orang di luar orang, dan ada surga di luar surga. Perang psikologis selalu menjadi poin yang sangat penting bagi Charlie. Pada hari-hari awal, di depan Yao Tianhao dan istrinya, dia benar-benar meratakan seluruh grup bahan bangunan Tianhao untuk benar-benar menghancurkan hati mereka. Meminta Orvel untuk mengukir di dahi Liu Guang dan Liu Ming dan putranya juga merupakan cara untuk membunuh orang secara mental. Dan bibinya yang arogan, Cynthia, yang matanya lebih tinggi dari atas, juga dihaluskan olehnya di kelurahan. Saat ini, meskipun dia masih kurang memahami organisasi misterius ini, dia telah memutuskan untuk bermain dengan organisasi ini secara perlahan. Pertama, biarkan pengendali di belakang organisasi ini runtuh, dan kemudian meratakan organisasi ini sepenuhnya. Pada saat ini, 8 pembunuh dengan senjata dan peluru tajam masih menyelinap dengan berjalan kaki dalam kegelapan. Kecepatan serangan orang-orang ini cukup cepat, dan mereka hampir tidak mengeluarkan suara. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang-orang ini cukup mengesankan. Jika senjata dikesampingkan, kekuatan pribadi mereka jelas jauh lebih kuat daripada 47 Mei dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak berlatih seni bela diri, kekuatan mereka tidak kalah dengan prajurit bintang 6. Charlie mengikuti mereka beberapa ratus meter jauhnya dan mengikuti mereka mendaki bukit yang relatif landai. Setelah mendaki ke puncak bukit, satu set villa pedesaan 2 lantai dengan lampu muncul di sisi jalan sekitar 1 kilometer di depan. Dengan visinya yang unggul dan kemampuannya yang luar biasa, Charlie sudah bisa melihat beberapa truk pickup Amerika diparkir di halaman depan villa pedesaan. Dan beberapa sosok terus-menerus memindahkan berbagai jenis barang bawaan dari villa. Semuanya tanpa sedikit terburu-buru. Pada saat yang sama, 8 pembunuh juga secara bertahap melambat. Setelah mereka berkomunikasi dengan gerak tubuh, 8 orang dibagi menjadi 2 kelompok. 3 dari mereka tetap di tempat, dan 5 lainnya dengan cepat berputar ke sisi lain villa. Said berencana menyerang dari kiri ke kanan. Orang-orang di luar villa yang sibuk memindahkan barang tidak tahu apa-apa tentang musuh yang sudah dekat. Seorang lelaki tua dengan wajah Asia sedang berdiri di luar pintu saat ini, menginstruksikan semua orang untuk memuat item yang berbeda ke dalam kendaraan yang berbeda. Bab 5073. Dan pada saat yang sama mendesak dengan ekspresi serius, semuanya lebih cepat, kita harus mulai sebelum fajar. Pada saat ini, masih ada lebih dari 1 jam tersisa sebelum fajar. Orang tua itu melihat waktu, dengan cemas kembali ke villa. Mengetuk ringan pintu ruang kerja di lantai pertama, dan berkata dengan hormat, "Nona." Suara seorang gadis yang sangat muda, bahkan seorang gadis kecil yang belum dewasa datang dari dalam, "Masuklah." Orang tua itu berkata dengan hormat, "Nona." Setelah berbicara, dia dengan lembut membuka pintu. Meskipun villa ini terlihat seperti rumah terpisah barat secara keseluruhan, dekorasi interiornya sangat antik Cina. Di ruang belajar, seorang gadis muda dengan penampilan yang sangat cantik dan kulit yang mudah pecah duduk di depan satu set meja atas, memegang buku kuno yang sudah menguning dan membacanya. Gadis kecil itu sangat lembut, belum lagi fitur wajahnya tidak bisa disalahkan. Bahkan bulu matanya yang ramping dan melengkung sempurna. Dan dia mengenakan rok bordir krep gaya Cina. Dengan satu set bahu awan yang indah disulam dengan awan keberuntungan ke segala arah. Yang memiliki pesona klasik penuh. Dapat dilihat bahwa dia seharusnya menjadi penggemar budaya Hanfu. Saat lelaki tua itu memasuki pintu, gadis itu meletakkan buku di tangannya. Menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengemas semuanya?" "Nona, belum. Tapi seharusnya tidak apa-apa untuk berangkat sebelum fajar." Gadis itu tanpa sedikit tertekan dan menghela nafas. "Kenapa kamu tidak membawa porselen biru dan putih itu? Aku malu untuk mengatakannya. Jika bukan karena obsesiku pada hal-hal ini, kita tidak akan berada dalam bahaya bocor." Pria tua itu tersenyum sedikit dan berkata, "Nona, mereka semua adalah favoritmu. Dan tidak butuh waktu lama untuk mengemasnya,
jadi tidak akan menunda waktu yang kamu tetapkan. Oke. Gadis itu mengangguk ringan, dengan sedikit melankolis, dia berkata, saya benar-benar tidak ingin berada di sini. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Orang tua itu dengan cepat menghibur, Nona, ketika Anda menetap di tempat baru, yang lama pasti akan membantumu. Anda dapat membangun pertanian baru, dan jika Anda menyukainya, tidak apa-apa untuk mereproduksi tampilan tempat ini satu persatu. Oke. Gadis itu tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu lain kali saya akan mencoba memelihara beberapa ekor sapi Jersey. Saya merasa sapi-sapi itu kecil, naif, dan sangat lucu. Pria tua itu mengangguk dan tersenyum. Oke. Tunggu. Ketika Anda tiba di timur jauh Rusia, kalau begitu kami pasti akan memelihara beberapa sapi Jersey terbaik untukmu. Gadis itu tersenyum, saya hanya tidak tahu apakah iklimnya cocok di sana. Pria tua itu tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada masalah, tunggu musim dingin datang. Simpan saja ternak di dalam rumah, selama Anda menyiapkan pakan ternak. Oke. Gadis itu mengangguk dan berkata, aku gelisah selama 2 hari terakhir. Aku akan membuat ramalan lain. Jadi dia membuka laci meja dan mengeluarkan 9 koin tembaga yang berbeda darinya. Setelah itu, dia membagi 9 koin tembaga menjadi 3 baris di atas meja. Dan kemudian meraih yang pertama di baris pertama, yang kedua di baris kedua, dan yang ketiga di baris ketiga dengan tangannya yang ramping. Kemudian, dia menutup matanya lagi, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan melemparkan 3 koin tembaga di atas meja. Gadis itu membuka matanya, melihat 3 koin, dan berseru. Azab yang saya hitung sehari sebelumnya telah datang. Orang tua itu berseru, begitu cepat? Gadis itu mengangguk, tanpa berbicara, alisnya bermartabat melihat 6 koin tembaga yang tersisa sebelumnya. Pada saat ini, 9 koin sebelumnya baru saja diambil oleh gadis di garis diagonal. Dari kiri atas ke kanan bawah, dan 6 koin yang tersisa menunjukkan 2 segitiga di kiri bawah dan kanan atas. Bab 5074. Dia meraih 3 koin tembaga di kiri bawah, dan buru-buru melemparkannya ke atas meja. Dia berkata dengan ekspresi yang bahkan lebih ngeri. Darah dalam heksagram sangat berdarah, dan pasti ada pembunuhan hari ini. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Itu tidak benar. Saya memulai heksagram tadi malam. Meskipun heksagram menunjukkan bahwa aku akan hancur, itu hampir meleset. Setelah itu, dia dengan cepat mengambil 3 koin tembaga yang tersisa dan melemparkannya ke atas meja. Namun, karena gugup, salah satu dari 3 koin tembaga tergelincir dari meja ke tanah karena kekuatan yang berlebihan. Setelah gadis itu melihat 2 koin di atas meja, dia akan bangun untuk melihat dengan jelas apa yang ada di tanah. Tiba-tiba, seseorang di luar berteriak dan berteriak, cepat! Ada seorang pembunuh. Segera setelah itu, mereka mendengar suara peluru dan suara tembakan ke segala arah. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba membeku, dan dia berseru, Nona, mereka di sini. Ekspresi gadis itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat ngeri. Dia akan melihat koin tembaga terakhir, tetapi lelaki tua itu sudah mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Dia melangkah mundur untuk berdiri di depannya, dan berkata dengan ekspresi tegas. Nona, jangan khawatir, selama pelayan tua ini masih hidup, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar langkah kaki mendekat, dan banyak peluru bahkan mengenai dinding ruang kerja. Segera setelah itu, pintu ruang belajar tiba-tiba ditendang terbuka. Dan beberapa pria berbaju hitam dengan karabin bergegas masuk dengan cepat. Tanpa ragu, pria tua itu langsung menembak pria yang bertanggung jawab. Namun pria yang bertanggung jawab dengan mudah menghindari peluru yang ditembakkan oleh moncong lawan. Kemudian bergegas ke depan, meraih pergelangan tangan lelaki tua yang memegang pistol, dan membuat lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, senyum kejam muncul di wajah pria yang memimpin. Dan sisi lain tiba-tiba mengeluarkan belati entah dari mana. Mengangkat tangannya dan bersiap untuk memotong lengan lelaki tua itu di akarnya. Gadis itu buru-buru berkata dengan keras, kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan, jangan sentuh kakekku. Pria di kepala memandang gadis itu dengan mencibir dan berkata, maaf gadis kecil, kami di sini bukan untuk merampok, kami di sini untuk membawa kalian berdua pergi.
Ekspresi gadis itu menunjukkan sedikit kepanikan, tapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Kami hanya orang biasa. Kami tidak punya banyak uang atau kekayaan. Menculik kami tidak akan memberimu keuntungan apapun." Kepala pria itu tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, ketika saya baru saja masuk, saya menemukan bahwa mangkuk yang Anda beri makan kucing berwarna biru dan putih yuan dari tempat pembakaran resmi. Porselen biru dan putih di rumah ini saja bernilai setidaknya beberapa ratus juta dolar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa dan akan dipermainkan olehmu, seorang gadis berbulu?" Gadis itu berkata tanpa ragu-ragu, "Karena kamu tahu barangnya? Kalau begitu ambil semua porselen biru dan putih, biarkan aku dan kakekku selamat." Pemimpin itu berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Karena perintah yang aku terima adalah untuk membawa kalian berdua kembali hidup-hidup." Orang tua itu buru-buru berkata setelah mendengar ini, "Oke. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Cucu perempuanku masih muda, jadi kamu harus mengangkat tanganmu dan melepaskannya." Pria berkepala itu tersenyum menghina. "Orang tua, semua orang di luar sudah mati. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Negosiasikan persyaratan dengan saya?" Setelah itu, ekspresinya langsung berubah menjadi ekspresi hormat, dan dia berkata dengan hormat, "Tuan Inggris memiliki takdirnya, dan kalian berdua diminta untuk hidup untuk menemuinya. Ingat, ini adalah kehormatan bagi kalian berdua. Bahkan saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah tuan yang sebenarnya." Omong-omong, dia tiba-tiba tidak bisa menyembunyikan senyum gembiranya dan berkata, "Tapi kali ini, berkat kalian berdua, mungkin aku akan berdiri. Setelah keajaiban, saya juga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuan." Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar pintu. "Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan ini." Bab 5075. Kata-kata Charlie mengejutkan 10 orang di ruang kerja. Pria pemimpin berbalik dan melihat Charlie sendirian di pintu ruang kerja. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya." Charlie mendengus dan berkata, "Saya adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung. Jika kalian berdelapan digabungkan." Pria itu tertegun sejenak, lalu tersenyum menghina. "Apa lelucon? Jangan takut untuk mundur sebelum bicara besar. Hanya karena kamu hanya satu orang, kamu ingin bertarung melawan kami berdelapan. Kau tahu dari mana aku berasal?" Charlie tersenyum dan mengangguk. "Saya tahu, bukankah Anda komandan beberapa penjaga kavaleri? Jangan katakan 8 dari Anda, bagaimana jika ada 80? Orang itu tidak menyangka Charlie mengenalnya selain terkejut. Ekspresinya menjadi sangat suram, dan dia berkata dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh, "Wah, kamu benar-benar mencari kematian." Setelah itu, dia segera mengambil pistol dan hendak menarik pelatuk ke arah Charlie. Charlie tidak bersembunyi sama sekali, dan tiba-tiba cahaya dingin melintas di tangannya. Dan kemudian dia mendengar suara renyah dari pihak lain yang menarik pelatuknya. Tapi anehnya, tidak ada yang mendengar suara tembakan kecuali bunyi klik. Pria yang memimpin juga tercengang. Dia tanpa sadar menatap senapan serbu di tangannya. Dan menemukan bahwa pistol di tangannya tidak berfungsi, tetapi untuk beberapa alasan, itu tidak bisa menembakkan peluru. Jadi, dia tanpa sadar ingin menarik bautnya lagi. Tapi yang tidak dia duga adalah dia baru saja menariknya. Dan penutup atas seluruh senapan serbu tiba-tiba ditarik ke bawah. Dia ngeri, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan pistol itu. Pada saat ini, salah satu bawahannya sepertinya telah melihat iblis. Menunjuk pistol di tangannya, dan tergagap, Komandan senjatamu." Pemimpin pria melihat lebih dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia langsung terpesona. Dia tiba-tiba menemukan bahwa senjatanya tidak sesederhana merobek penutupnya. Dimulai dari tengah moncongnya, itu dipotong terbuka. Tidak hanya larasnya yang dipotong menjadi 2, tetapi bahkan peluru yang dimuat di ruangan itu dipotong menjadi pesawat. Sama seperti buku teks, memperlihatkan penampang kaliber 5,56 mm. Yang bisa dengan jelas menunjukkan semua struktur, hulu ledak, kulit telur, bubuk mesiu, dan primer. Dia benar-benar ketakutan, menatap Charlie tanpa sadar. Dan bertanya dengan suara gemetar, bagaimana kamu melakukannya?" Charlie menembakkan pedang yang menusuk jiwa. Dia tenang dan berkata sambil tersenyum, "Yah, begitulah." Pria itu mengerutkan kening dan berkata,
Bagaimana mungkin sebuah cangkang bisa memotong senapan serbu yang terbuat dari baja? Tidak percaya? Charlie mengangkat alisnya, tersenyum main-main, dan berkata, "Sepertinya pepatah lama benar, pria ini benar-benar tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati." Tiba-tiba dingin, dia berkata dengan tajam, "Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencobanya." Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya dingin melintas di tangan Charlie lagi. Kali ini, sebelum pria yang memimpin bisa bereaksi, dia melihat bagian lain dari senapan serbu di tangannya jatuh dari udara. Tepat ketika dia bertanya-tanya bagaimana Charlie melakukannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bahu kanannya. Dia secara naluriah melihat ke tempat yang sakit, hanya untuk menyadari bahwa hanya ada luka seukuran mangkuk yang tersisa di sana. Lukanya rapi dan benar-benar di pesawat. Dan daging dan tulangnya terlihat jelas, dan banyak darah menyembur keluar. Seluruh otaknya pusing, dan dia dengan cepat melihat ke tanah. Hanya untuk menyadari bahwa bukan hanya setengah dari senapan serbu yang jatuh tadi, tapi senapan setengah serbu, bersama dengan seluruh lengan kanannya. Ah! Rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan, dan dia memandang Charlie seolah-olah dia melihat hantu. Setelah mengalami ketakutan yang luar biasa selama sekitar 3 detik, dia tiba-tiba berteriak. "Cepat! Cepat bunuh dia! Cepat bunuh dia!"